Baiklah teman-teman, masih pada topik yang sama, tanggal yang sama, 12 Oktober. Sekarang sudah hampir setengah jam 12, sampai jam 12. Ya, ini setting saya. Oke, tambah sedikit. Ya, kita kembali sebentar ke tentang uang yang tadi, uang bersambung. Jadi, barangkali ada pertanyaan, dapatnya di mana, harganya berapa? Ya, saya akan kasih tahu. Jadi saya dapat uang ini tentunya dari seorang pedagang waktu itu, karena ini adalah 2009 ya, dari seorang pedagang, tapi pada saat acara Bank Indonesia waktu itu, acara lelang ya, acara lelang di Java Auction ya. Ini sampai 2022, jadi saya sudah ikut lelang itu sejak tahun 2006, 15 tahun yang lalu ya. 2006 ya 2007 dari Java Auction pertama. Oke, kemudian saya tahun 2009 ini baru mengeluarkan, pas Bank Indonesia mengeluarkan angkat ini, baru tahu saya ada seperti ini ya. Saya rata-rata beli kalau nggak salah waktu itu sekitar 150.000 untuk yang block of 2 atau 2000 ya, 150 lah, nggak sampai 200 kayaknya. Saya beli 3 kebetulan, saya suka beli 3 ya. Ini sama, ini satu folder seperti ini isinya, dengan sertifikatnya. Ini sampul kosong aja ya, untuk ngantongin ya. Jadi Bank Indonesia yang bikin ya. Sama ini juga saya sebenarnya beli 3, cuman saya lupa ditaruh di mana tuh ya. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah sekitar 250 atau 300.000 pada saat itu ya. Wah, sekarang harganya jutaan, Pak. Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi kalau teman-teman mengejar harga angka dari benda koleksi ya, saya harap jangan terlalu berharap ya. Kenaikannya berapa ya. Sekarang mungkin ini yang block of 2 ini diperjualbelikan antara 500 mungkin ya, 350 sampai 500.000. Jadi kalau dulu belinya 150.000 ya, berarti sekarang Anda sudah 3 kali lipat uang Anda dalam waktu 2009 sampai sekarang adalah 13 tahun ya, melipat 3 kan uang Anda. Kalau yang ini kalau nggak salah antara 700 ribuan ya, jadi paling 2 kali lipat, 700.000 sampai 1 juta kayaknya gitu. 2 kali lipat, 3 kali lipat juga lah ya. Jadi ini uang-uang yang bisa ada harganya berlipat setelah kurun waktu mengkoleksi. Nah, itu kenapa saya beli 2 atau 3 ya. Satu mungkin untuk koleksi saya pribadi yang jelas, yang 2 untuk tukar dengan teman, atau mungkin saya jual saat saya ada keperluan gitu. Jadi saya beli 2, nanti kehilangan 1 repot, jadi saya beli 3 supaya 1 bisa diperjualbelikan. Karena putra-putri kita belum tentu menikmati hobi yang sama juga, ya kan? Mungkin belum mengerti juga, mungkin belum menikmati juga, mungkin tidak menikmati juga. Kita nggak bisa memaksakan itu, ya. Jadi seperti itu sekilas tentang berapa sih uang. Nah, itu asiknya mengkoleksi ya. Jadi kita nggak tahu, pokoknya kita beli aja dulu selagi ada ya uangnya, jangan dipaksa-paksa. Kalau nggak ada uangnya ya nggak usah dipaksa. Saya juga dari dulu nggak harus maksa, misalkan skor tertentu, misalkan ya adanya dapatnya berapa ya berapa. Saya beli ini pun kelihatan baru karena ini dengan slab PMG yang baru gitu. Oh iya, sebentar, ada kemarin saya dapat kotak PMG yang komemoratif persis ini, seperti ini, 15 tahun PMG. Jadi PMG itu masih muda ternyata, baru sejak 2005. Saya memang mengenalnya 2006. Nah, ini seperti ini kotaknya, sama matching tahun 2020 pas COVID. Barangnya kebetulan saya dapat dari Malaysia. Jadi ini ceritanya mungkin ya, seperti untuk semacam kotak menaruh PMG Anda gitu. Nah, sama PCGS, saya nggak tahu, udah PCGS lebih lebar kayaknya ya. Jadi ini kotaknya matching gitu ya, gitu aja sih. Nah, kotak ini limited katanya, jadi saya juga nggak tahu
dapatnya berapa, saya dikasih teman ya, dikasih empingnya juga. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak maksa itu nanti enak koleksinya enak sekali. Datang sendiri barangnya, maksudnya ada orang, tentu saja orangnya menawar-nawarkan karena tahu Anda seorang kolektor gitu ya, bukan datang sendiri terbang seperti benda gaib, bukan. Ini uang aja biasa, barang biasa ya, tumpuk. Jadi itulah teman-teman setting saya untuk hari ini, sekaligus memberikan pencerahan kepada teman-teman, terutama perbedaan antara perangko dan itu ya, dokumentasi itu penting sekali ya. Oke, saya ulas sekian. Ini kita update ya, supaya bisa update harga berapa sih Antasari. Oke, mari kita cari. Saya juga tadi nggak kepikiran untuk nyari malah. Nah, ini Antasari Uncut. Oh, sudah ada. Sorry teman-teman, ini ada harganya. Oke, jadi yang Uncut 2 sekarang dibuka dengan harga 400.000, yang angkat 4 dibuka dengan harga 800.000. Oke. Nah, ini terbaru ya, 2022. Oke, asik toh. Nah, ini juga ada uang-uang yang lebih baru ini. Yang lebih baru ya. Dengan kita update itu enak, kita jadi tahu ya, namanya hobi gitu loh ya teman-teman. Kayak ini pun untuk majalah perangko saya tentu update yang kemarin, saya kebetulan dikirimi teman di sana, harganya nggak murah ya, $14 Singapura. Ini 140.000 satu buku ya, barunya ya. Bekasi mungkin ya 30.000, 50.000, 60.000 ada yang jualan seperti itu. Tapi ini update gitu ya, ini untuk majalah. Kebetulan kemarin saya juga datang pada Coin Fair Singapura. Saya datang, ada ulasannya di YouTube saya. Di sini banyak alamat-alamat dealer-dealer uang ya. Tuh, alamat-alamat dan event berikutnya nanti di Hong Kong Desember. Terus apa yang baru ya, dealer-dealernya dan barang-barang yang baru di sana bisa lihat. Silahkan teman-teman. Sayang saya hanya bisa bikin satu video ya. Tuh, jadi seperti acara ya. Sorry teman-teman, mungkin kemarin tahu ada peluncuran uang baru, saya juga sudah ulas bulan yang lalu. Itu bisa dilihat di YouTube saya. Nah, pada acara itu saya diundang kebetulan. Sayang saya tidak bisa datang ya. Nah, ini yang saya kemudian mau ngomong lagi ya, katalog seperti ini untuk numismatik juga ada ya. Untuk numismatik juga ada. Nah, pentingnya apa? Kita jadi update harga ya. Di sini ada harganya dalam pound sterling. Ini saya ada yang Stanley Gibbons ya. Dan juga mungkin di sela-sela ada alamat-alamat yang, nah ini kolektor, buyer, reseller ya. Jadi nggak kudet gitu teman-teman ya. Jadi bisa update lah. Otomatis kalau kita mau update semuanya tidak mungkin. Di Australia pun ada ya. Mau update semuanya nggak mungkin. Otak kita hanya sebatas itu. Maka dengan adanya buku-buku seperti ini dari Stanley Gibbons, ini sepertinya sama. Oh, ini lain. Ini yang British Commonwealth Part 1. Ini ini country-nya beda ya. Ini AI, ini JZ ya. Jadi beda, tapi beda tahun juga, beda volume gitu. Jadi setidaknya nggak kurang informasi banget lah. Nah itu kalau di perangko itu filateli, teman-teman ada yang koleksi caposnya malah kan lucu sekali ya. Tapi ya begitulah, namanya juga koleksi gitu loh teman-teman. Jangan membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Waduh, kalau mau lihat raja-raja kayak bos-bos perangko, bos-bos uang, waduh luar biasa, bisa gila nanti saya ya. Enggak seperti itulah ya. Kita yang puas diri saja dengan apa yang kita ada, cukup. Nanti nambah 1, tahun ini nambah 2, 3, 4, 5, nggak ada masalah. Nggak perlu harus beli satu set langsung,
gitu ya. Oke teman-teman, yang berikutnya saya akan ulas benda pos atau perangko. Ini bisa kita beli dengan harga ya kebetulan murah banget ya, segabrek-gabrek 1000 kepis ini harganya paling-paling 150.000, 200.000 itu. Di perangko filateli juga ada ini dari Sender Collection. Kalau di Facebook Mas Trisval Anggriadi dari Tulungagung. Ini harganya 15.000. Kenyang, bisa buat kira-kira saya belanja itu benda pos segitu ini kira-kira sekitar 2 juta 3 jutaan kalau nggak salah. Itu segabrek bisa buat bertahan otak-atik 2 tahun mungkin ya gitu ya, untuk ditata-tata maksudnya. Masih banyak sekali yang perlu ditata tuh. Murah sekali teman-teman. Tapi kalau sudah seri, sudah seperti ini ya akan menjadi harga ya kebetulan, jadi ini satu seri jadi 15.000 gitu. Nah ini Sender Collection. Terus perangko filateli ada Ricky Raksyayadi, ada juga Pak Kurt Kris dari Surabaya. Itu nanti ini barang-barang beliau saya ulas lah. Rame ya, kalau perangko itu rame ya. Kalau uang memang harganya lebih mahal-mahal, lebih elit ya, lebih sedikit, tapi belum se-organize perangko. Kalau perangko lihat dari Stanley Gibbons dari tahun 90-an coba, sudah katalognya tebal-tebal segini. Tiap tahun mereka ngeluarin ya. Belum lagi dari yang lain-lain, belum dari pihak Davo sendiri. Ini pihak Davo ya, ini Davo. Davo sekarang jualan plastik, plastik untuk ya ini ada plastiknya, sorry. Nah ini jadi perangkonya kita terlindungi, itu Davo ya, Davo. Terus itu yang blok, yang segala macam tinggal kita isi sendiri suka-suka hati. Terus saya isiin pelan-pelan, satu biji nggak apa-apa, satu biji besok 2, besok 3, siapa tahu ya. 3-5 tahun lengkap, namanya juga koleksi, itu dia ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari koleksi-koleksi ini dan tidak membanding-bandingkan. Buat teman-teman penjual, saya juga berterima kasih saya dikasih barang ya. Semoga teman-teman penjual juga bantu bisa meneruskan numismatik ini, filateli lebih marak lagi ke depan supaya generasi berikut ya. Karena gimana ya, uang itu bukan hanya apa ya, uang gitu, enggak. Ini ada sejarahnya toh. Ini dulu penjajahan dari Nippon, di Nusantara ya kan, sebelum Indonesia merdeka ya kan, memerdekakan diri. Nah ini adalah tari Gatot Kaca gitu loh. Saya sampai ini adalah uang zaman era Jepang, tapi Jepangnya begitu menghargai Indonesia atau ya mau memanfaatkan desain-desain yang cukup bagus gitu loh. Ya, Gatot Kaca ini tokoh pewayangan penting di bumi Nusantara. Juga pahlawan-pahlawan kita di uang itu buat diajarkan ke generasi berikut supaya tidak hilang bahwa kita di Indonesia, hidup di Indonesia, orang Indonesia, dan di dunia banyak orang-orang lain yang seperti kita juga suka mengumpul-ngumpulkan. Ini perangko rata-rata ya, ini banyak luar, ini Indonesia. Ini rata-rata kalau yang seri gini saya suka sekali Indonesia ini. Tuh. Nah, tuh. Bagus-bagus toh. Bagus-bagus sekali tuh. Seri buah-buahan ya. Ini sellernya siapa ya, saya lupa. Ada lagi Pak Rudi Nurdiansyah, itu teman saya baik juga. Pak Muhammad Syafi'i, itu teman baik sekali ya. Jadi banyaklah, jadi kita berteman gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Off from now. Yang berikutnya saya akan bahas itu perangko segabrek-gabrek. Setelah itu kita kembali lagi ke cerita lainnya, numismatik dan segala macam. Terima kasih teman-teman, thank you for watching, thank you for supporting my channel. Saya sampai hari ini belum monetize. Kasihan bener, udah 5 tahun subscriber sama view belum nambah-nambah. Terima kasih teman-teman.